Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Pengging. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Damarmaya. Ia memiliki seorang putra yang sangat sakti bernama Bandung Bondowoso. Suatu hari, Raja Damarmaya dan anaknya sedang berbincang-bincang di ruang tahtanya. Putraku, mau sampai kapan kamu akan membujang? Sampai saat ini masih belum ada seorang putri yang menarik di kerajaan Pengging ini, Ayah. Dan juga aku akan menikah jika kerajaan Prambanan sudah berada di kuasa kerajaan kita. Namun, di tengah-tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari penjaga datang. Gawat raja, kerajaan Prambanan sedang menuju ke sini untuk menyerang kerajaan kita. Apa katamu? Kalau begitu, serahkan prajurit kita untuk menyerang balik kerajaan Prambanan. Dan kamu anakku, aku percayakan kamu untuk memimpin perang ini. Mendengar perkataan ayahnya, Bandung Bondowoso pun mengangguk dengan tekad yang mendalam. Baik, Ayah, aku berjanji aku akan membawa kemenangan dari perang ini. Sedangkan di tempat lain, kerajaan di Prambanan dikuasai oleh Raja Prabu Baka yang memiliki tubuh yang tinggi dan kekar, dan juga ia memiliki ilmu sihir yang sangat kuat. Namun di balik itu, Raja Baka memiliki seorang putri yang memiliki paras yang sangat cantik jelita, yang bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah seorang yang gemah gemulai. Suatu hari, sang Raja Baka menemui putrinya. Roro, tidakkah kamu berpikir untuk menerima lamaran para pangeran? Aku masih belum ingin menikah, Ayah. Lagi pula untuk sekarang aku ingin menemani dirimu. Mendengar itu, sang raja pun hanya bisa menghela nafas. Mau sampai kapan kamu ingin menyindir seperti ini, anakku? Aku akan terus melajang, Ayah, sampai kita memenangkan kerajaan Pengging itu. Mendengar perkataan putrinya, sang Raja Baka pun langsung memanggil senjatanya dan berangkat memimpin pertempuran dengan beberapa prajurit pilihannya. Anakku, aku percayakan kekuasaan kerajaan Prambanan ini padamu. Baiklah, Ayah, kamu bisa mempercayakan semua padaku. Setelah mendengar perkataan putrinya, Raja Baka pun langsung pergi ke medan perang bersama dengan prajurit-prajuritnya. Tidak butuh waktu lama untuk Prabu Baka datang ke medan perang itu. Saat sampai, ia sudah disambut oleh Bandung Bondowoso bersama dengan prajurit-prajuritnya. Wah, siapakah kamu, anak muda? Aku adalah putra tunggal dari ayahku, Damarmaya. Oh, putranya Damarmaya. Mengapa kamu yang datang ke sini? Mana ayahmu? Lagi pula, kamu hanya anak kecil. Lihatlah dirimu. Kamu bahkan bukan sainganku. Prabu Baka pun tertawa mengejek dan bahkan para prajuritnya ikut tertawa bersamanya. Mendengar perkataan Prabu Baka, Bandung pun mulai tersulut emosi. Walaupun badanku tidak sebesar dirimu, tapi aku bisa jamin aku pasti bisa mengalahkanmu. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Tanpa tunggu lama, Prabu Baka beserta pasukannya mulai menyerang kerajaan Pengging. Serang! Serangan demi serangan mulai saling dilemparkan. Berkat kekuatan saktinya, tidak butuh waktu lama untuk Bandung dan pasukannya melumpuhkan pasukan dari Prambanan. Bandung pun langsung mendatangi Prabu Baka yang sudah sekarat. Jadi bagaimana, Baka? Tolong, jangan bunuh aku. Jika tidak ada kata-kata terakhir, maka sampai jumpa. Bandung Bondowoso pun mulai mengangkat senjatanya dan membunuh Prabu Baka dengan satu kali pukulannya. Setelah membunuh Prabu Baka, Bandung langsung menghampiri prajurit Prabu Baka. Sekarang antarkan aku ke kerajaan Prambanan. Baiklah Tuan. Bandung Bondowoso pun diantarkan oleh sang prajurit Prabu Baka menuju istana Prambanan. Di sisi lain, Dewi Roro Jonggrang sedang memeriksa keadaan rakyat di kerajaan. Sampai tiba-tiba, salah satu prajurit berlari-lari bersama dengan Bandung di belakangnya. Gusti Roro. Ada apa, prajuritku, dan siapa pria di belakangmu itu? Bandung Bondowoso pun terpaku akan kecantikan dan keanggunan Dewi Roro Jonggrang. Wahai gadis cantik, siapakah namamu? Sebelum Dewi Roro menjawab, prajurit itu langsung mendekat ke arah Roro lalu membisikkan sesuatu.
Gusti Roro, Raja Baka telah gugur di medan perang dan ia dibunuh oleh pemuda itu, Gusti Roro. Mendengar perkataan prajurit itu, Roro pun merasa seperti tersambar petir di siang hari. Ia langsung terduduk lemas dan mulai menangis dengan isak tangis. Ia pun menjawab, Aku adalah... Tidak peduli siapa kamu, aku Bandung Bondowoso. Sekarang aku telah memilihmu, jadi maukah kamu jadi permaisuriku? Dewi Roro Jonggrang tidak mampu membalas pertanyaan Bandung Bondowoso. Ia merasa sangat benci kepada Bandung Bondowoso karena telah membuat ayahnya tewas di tangannya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Roro pun membuka suara. Aku tidak bisa menjawab sekarang, tolong beri aku waktu. Kalau begitu, setidaknya tolong beritahu aku namamu. Namaku Dewi Roro Jonggrang. Baiklah Dewi Roro, aku akan menunggu jawabanmu hingga sore nanti. Mendengar itu, Roro Jonggrang pun mengangguk sebelum perlahan berbalik dan masuk ke dalam istananya meninggalkan Bandung sendirian di sana. Saat sore hari tiba, akhirnya Roro Jonggrang pun menghampiri Bandung Bondowoso dengan beberapa alasan untuk menolak pinangan Bandung secara halus. Jadi apa jawabanmu Putri? Baiklah, aku akan menerima pinanganmu, tapi dengan satu syarat, kamu harus membuatkan diriku sumur Jalatunda. Lah akan kuturuti permintaanmu itu. Setelah itu, Bandung Bondowoso pun langsung menyiapkan permintaan Putri Roro Jonggrang. Berkat kesaktiannya, sumur itu pun selesai dibangun oleh Bandung Bondowoso dengan sekejap. Akhirnya ini selesai. Namun sebelum ia dapat keluar dari sumur itu, Dayang Roro mulai menimbung sumur itu dengan tanah dan bebatuan. Namun dengan kekuatan saktinya, Bandung Bondowoso dapat keluar dari timbunan itu. Bandung Bondowoso merasa sangat marah dengan itu. Ia pun langsung mencari Roro Jonggrang. Kamu telah menipuku. Tenanglah Bandung Bondowoso, itu adalah ujian pertama untukmu. Kau telah berhasil memenuhi persyaratanku yang pertama. Untuk syarat yang kedua, aku ingin memintamu untuk membuatkanku 1000 candi dalam 1 malam. Baiklah, akan aku laksanakan permintaanmu itu. Tapi sesuai persetujuan kita, jika aku berhasil, maka kamu harus menerima pinanganku. Malam itu juga, Bandung Bondowoso pun langsung melaksanakan permintaan Roro Jonggrang. Ia mulai memanggil dan memerintahkan pasukannya yang berasal dari suku Jin untuk membangun 1000 candi. Malam masih panjang, namun candi-candi yang dibuat oleh Bandung sudah hampir selesai dibangun. Roro Jonggrang sungguh tak menyangka bahwa Bandung Bondowoso akan membuat candi dengan secepat itu. Aku tidak bisa diam saja, aku harus berbuat sesuatu. Ia segera menemui para dayang-dayang di kerajaannya. Dayang, tumbuk jerami sekarang juga, dan ajak semua dayang-dayang lain. Para dayang-dayang pun mulai menumbuk jerami-jerami di lesung yang menimbulkan suara gemuruh. Selain suara itu, para dayang juga membakar jerami di sisi timur kerajaan. Suara lesung dan cahaya dari pembakaran jerami itu membuat ayam mengira bahwa hari sudah pagi. Lalu ayam itu mulai berkokok. Para jin yang awalnya bekerja membangun candi-candi mulai berhamburan pergi karena panik akan cahaya yang dipikir sinar matahari. Padahal, candi yang dibuat mereka masih kurang 1 buah. Tunggu, jangan pergi dulu, candi masih belum selesai. Namun, para jin tak menghiraukan ucapan Bandung Bondowoso dan mereka terus berhamburan pergi, tanpa menyelesaikan candi yang tersisa. Bandung merasa tidak habis pikir, mengapa fajar datang begitu cepat. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah dari sisi timur kerajaan itu. Dengan emosi menggelegar, dia pun langsung berlari menuju sumber cahaya tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Sesampainya ia di sana, ia melihat dayang-dayang sedang menumbuk dan membakar jerami. Kali ini Bandung Bondowoso merasa marah dengan Roro Jonggrang. Setelah itu, Bandung Bondowoso pun kembali menuju candi yang belum sempat dibangun itu. Namun, sayangnya ia sampai di sana, fajar sebenarnya sudah mulai datang. Sudahlah Raden, jelas Raden tidak dapat memenuhi kebutuhan hamba. Maka, Cukup, aku tahu ini perbuatanmu Roro Jonggrang. sudahlah Raden, jelas Raden ini seorang kesatria. Seorang kesatria itu harus mampu memegang teguh janjinya. Dan sekarang hari sudah benar-benar pagi, matahari sudah menampakkan sinarnya, dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi. Mendengar perkataan Roro Jonggrang, Bandung pun semakin merasa emosi. Ia menggertakkan giginya kesal. Roro Jonggrang mulai merasa ketakutan.
Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan saja. Kalau kau tidak mau ku beristri, katakan dengan jujur. Kau sudah mencurangiku sebanyak 2 kali. Jika begitu, maka akan kujadikan kamu candi ke-1000-ku. Lalu dengan sekejap mata, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu arca akibat kutukan yang diberikan oleh Bandung. Dan sekarang ia telah menjadi pelengkap candi yang telah dibuat oleh Bandung Bondowoso.